Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Purnomo dengan NIM 2512016 dari kelas TIB 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan mendemonstrasikan tugas akhir mini project saya dengan judul perancangan dan implementasi basis data operasional toko kosmetik Glow Up Beauty. Nah, sebelum itu, latar belakang pengambilan studi kasus ini adalah karena toko kosmetik Glow Up Beauty merupakan bisnis retail yang sedang berkembang pesat dengan volume barang dan jumlah member yang semakin meningkat harian. Toko ini membutuhkan sebuah sistem manajemen basis data relasional yang terstruktur, aman, dan konsisten. Basis data ini dirancang tidak hanya untuk mencatat transaksi harian di meja kasir, tetapi melainkan juga untuk menghasilkan laporan analisis bisnis bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan strategis, seperti memantau stok kritis, melihat produk paling laris, hingga mengukur performa kerja dari para staf kasir. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan IRD toko kosmetik Glow Up Beauty. Jadi yang pertama di sini ada 6 utama entitas. Yang pertama ada tabel kategori. Nah, tabel ini bertindak sebagai tabel yang menyimpan pengelompokan produk kosmetik. Kolom utamanya adalah ID kategori yang menjadi primary key. Relasinya terhadap tabel produk adalah one to many, artinya satu kategori bisa menampung banyak jenis produk kosmetik yang berbeda. Namun satu produk hanya boleh terikat pada satu kategori spesifik. Lalu yang kedua adalah tabel produk. Tabel ini mencatat data inventaris kosmetik mulai dari nama produk, harga desimal, hingga jumlah stok awal di gudang. Di sini ID produk berperan sebagai primary key dan terdapat kolom ID kategori yang berperan sebagai foreign key atau kunci tamu untuk menghubungkannya kembali ke tabel kategori induk. Lalu yang ketiga ada tabel pelanggan. Tabel ini untuk mengelola data keanggotaannya atau member toko. Kolom penandaannya adalah ID pelanggan sebagai primary key. Atribut penting lainnya adalah ada nama pelanggan, lalu ada jenis kelamin, ada nomor HP, dan ada email. Relasi dari tabel pelanggan ke tabel transaksi adalah one to many karena seorang pelanggan loyal bisa datang berbelanja berkali-kali dan mencetak banyak nota transaksi. Tetapi satu nota transaksi hanya mencatat satu pelanggan. Lalu yang keempat ada tabel kasir. Nah, tabel ini untuk mendata profil karyawan yang bertugas menjaga mesin kasir dan melayani pembayaran. Di sini ID kasir diatur sebagai primary key. Relasi ke tabel transaksi adalah one to many, di mana seorang staf dapat melayani pembuatan banyak nota belanja selama jam kerja mereka. Lalu yang kelima ada tabel transaksi. Tabel ini tabel transaksional utama yang berfungsi sebagai kepala nota belanja atau stroke. Tabel ini mencatat ID transaksi sebagai primary key dan tanggal transaksi. Tabel ini menampung dua buah foreign key, yaitu foreign key dua sekaligus,
yaitu ID pelanggan dan ID kasir. Lalu yang terakhir ada tabel detail transaksi. Nah, secara teori basis data, relasi antara transaksi nota dengan produk kosmetik adalah many to many. Kenapa? Karena satu nota struk bisa memuat banyak jenis produk. Dan di sisi lain, satu jenis kosmetik bisa terjual di dalam banyak nota yang berbeda. Karena aturan normalisasi basis data melarang implementasi langsung relasi many to many. Nah, jadi di sini maka saya akan membuat tabel jembatan. Jadi detail transaksi ini menjadi tabel jembatan atau associative table bernama detail transaksi. Di dalamnya terdapat ID detail sebagai primary key serta ID transaksi dan ID produk ini sebagai foreign key. Tabel jembatan ini memecah hubungan menjadi dua buah relasi, yaitu relasi one to many yang valid dan konsisten. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan relasi kardinalitas primary key dan foreign key. Nah, ini untuk mewartagas aturan kunci dan hubungan antar entitas. Jadi, primary key adalah kolom berikon kunci emas seperti ID kategori, ID produk, ID pelanggan, ID kasir, ID transaksi, dan ID detail yang bertindak sebagai primary key unik di masing-masing tabelnya. Lalu yang kedua, foreign key. Garis penghubung menunjukkan alur foreign key yang ditandai dengan ikon pagar pada tabel anak. Garis dari tabel kategori masuk ke ID kategori. Di tabel produk, garis dari pelanggan dan kasir bertemu masuk ke kolom ID pelanggan dan ID kasir di tabel transaksi. Terakhir, garis dari tabel transaksi dan tabel produk bermuara bersama di dalam tabel jembatan detail transaksi pada kolom ID transaksi dan ID produk. Semua kardinalitas dari master ke transaksional berelasi secara one to many. Selanjutnya saya akan implementasi DDL, Data Definition Language. Nah, sebelum itu saya sudah berada di terminal XAMPP. Nah, di sini saya akan masuk ke MariaDB dengan perintah mysql min_u_root. Enter. Nah, kita sudah masuk ke MariaDB-nya. Nah, yang pertama, di sini saya akan membuat database dengan perintah create database toko kosmetik glow up beauty titik koma create database toko kosmetik glow up beauty. Nah, query OK menandakan database yang kita udah buat itu berhasil. Nah, di sini kan masih known. Nah, kita akan masuk ke database yang kita udah buat ini ke dalam sini dengan perintah use toko kosmetik glow up beauty titik koma use toko use toko kosmetik glow up beauty. Nah, data change berarti database yang kita udah buat ini berhasil dimasuk ke dalam MariaDB atau MySQL-nya. Selanjutnya, yang kedua saya akan membuat tabel kategori dengan perintah create
Table kategori. Create table kategori, enter ID kategori integer auto increment. Nah, di sini saya akan jelaskan int atau integer auto increment ini untuk membuat sistem MySQL mengisi nomor ID secara otomatis berurutan dan pasti unik setiap kali ada data baru yang masuk. Hal ini membuat data dijamin tidak akan pernah ganda atau tabrakan. Selain itu, penggunaan tipe data ini jauh lebih ringan dan hemat memori. Sehingga proses pencarian data manapun penggabungan tabel lewat query join menjadi jauh lebih cepat jika dibandingkan menggunakan teks. Jadi seperti itu. Inti primary key. Selanjutnya nama kategori. Varchar. Di sini saya pakai 50. Not null. Nah, di sini saya akan jelaskan mengapa memakai varchar, yaitu karena untuk menyimpan data berupa teks, huruf, angka, atau simbol yang panjangnya dinamis atau berubah-ubah, dan not null yang artinya wajib berisi dan tidak boleh kosong. Jadi seperti itu. Lanjut. Penutupnya tutup kurung titik koma. Query oke berarti berhasil. Lalu yang ketiga, membuat tabel produk, yaitu dengan perintah create table product. Lalu ID produk int auto increment primary key. Lalu nama produk varchar 100 not null. Nama produk varchar 100 not null. Di kategori lalu harga desimal di sini kenapa saya menggunakan desimal 10,2 karena untuk menyimpan data angka pecahan desimal dengan presisi yang sangat akurat dan pasti. Tipe data ini sangat wajib digunakan untuk data finansial seperti harga produk, nominal transaksi, atau nilai uang karena tidak memiliki resiko pembulatan salah seperti tipe data float atau double. Jadi seperti itu. Lalu ini next. Lalu ke stock di not origin ID kategori references
origin key, ID kategori, references kategori, ID kategori, on update cascade. Oke. Tutup. Selanjutnya membuat tabel pelanggan yang keempat, yaitu dengan perintah create tabel pelanggan. ID pelanggan int auto increment primary key. Oke. Nama pelanggan varchar 100 not null. Jenis kelamin enum L P not null. Jenis kelamin enum not null. Nah, di sini saya akan jelaskan mengapa saya pakai enum. Jadi enum ini mendefinisikan sekumpulan nilai konstanta di bawah satu nama tipe tunggal. Jadi seperti itu. Next, nomor HP varchar 15. Next, email varchar 100. Kita tutup. Oke. Selanjutnya yang kelima, membuat tabel kasir, yaitu dengan perintah create tabel kasir. ID kasir. Auto increment primary key. Nama kasir varchar 100 not null. Nomor HP varchar 15. HP varchar 15. Oke. Tutup. Selanjutnya yang keenam, membuat tabel transaksi, yaitu dengan perintah create tabel transaksi. Lalu ID transaksi di auto increment primary key. ID transaksi int auto increment primary key. Tanggal transaksi, date not null. Oke. ID pelanggan int. ID kasir int not null. Origin key
ID pelanggan, references pelanggan, ID pelanggan, on update cascade, on delete set null. Nah, jadi penjelasannya references ini menghubungkan satu tabel dengan tabel induknya. Lalu on update ini aturan aksi yang dipasang pada foreign key untuk mengatur apa yang harus dilakukan oleh tabel anak jika data di tabel induk berubah atau dihapus. Jadi penjelasan dari on update cascade, on delete set null itu aturan aksi yang dipasang pada foreign key untuk mengatur apa yang harus dilakukan oleh tabel anak jika data di tabel induk berubah atau dihapus. Jadi seperti itu penjelasannya. Origin, key, ID pelanggan, references pelanggan, on delete set null. Selanjutnya origin, key, ID kasir, references kasir, ID kasir, on update cascade. Nah, jadi penjelasan on update cascade ini untuk menjaga konsistensi data antara tabel induk atau master dan tabel anak transaksional ketika terjadi perubahan data. Jadi seperti itu. Origin, key, ID, references, oke. Penutup. Selanjutnya yang ketujuh, membuat tabel detail transaksi dengan perintah create table detail transaksi. ID detail int auto increment primary key. Lalu ID transaksi int not null, ID product int not null. Jumlah int not null. Total desimal 10 not null. Origin, key, ID transaksi
references transaksi ID update skate on delete cascade. Origin key ID transaksi ini kurang. References transaksi ID transaksi on update cascade on delete cascade. Enter. Lalu for again key ID product references product ID product on update cascade. Origin ID product references product ID product on update. Penutup ini bisa. Oke. Selanjutnya di sini saya akan implementasi DML atau Data Manipulation Language. Sebelum itu, yang pertama membuat data tabel kategori, yaitu insert into kategori. Nama kategori, values, insert into kategori, nama kategori, values. Okay. Yang pertama itu ada skincare. Lalu yang kedua ada makeup. Lalu yang ketiga ada hair care. Lalu yang keempat ada body care. Yang kelima ada fragrance. Lalu yang keenam ada nail care. Lalu nail care ada yang ketujuh ada men grooming. Lalu ada beauty tools. Lalu yang ke-9 5, 6, 7, 8 ya, ke-9 ada baby care. Lalu yang ke-10 ada oral care. Oke. Sini saya akan cek dulu.
Yang pertama ada skincare, ada make up, hair care, body care, fragrance, nail care, men grooming, beauty tools, baby care, oral care. Oke, kita coba enter. Oke. Setelah itu, yang kedua, membuat data tabel produk dengan perintah insert into produk, nama produk, ID, kategori, harga, stok, tutup kurung, insert into produk, nama produk, ID kategori, harga, stok, values. Yang pertama ada sunscreen. Sunscreen SPF, sunscreen SPF 50. Ini satu, harganya 65.000. Stoknya ada 45. Sunscreen SPF 50, 65.000. Oke. Sini saya pakai template yang tadi, tinggal ubah aja isinya. Brightening serum. ID kategorinya 1, harganya 120.000. 120.000. Ada 30. Oke. Selanjutnya ada matte velvet lip cream. ID kategorinya 2, lalu harganya 45.000. Ini 60. Oke. Next, flawless cushion foundation. Ini tetap 2, harganya 150.000. Stoknya ada 20. Anti dandruff shampoo 3, harganya 35.000. 25.
Lalu hair serum argan oil 85.000, stoknya ada 15. Brightening body lotion yang 4, harganya 50.000. Lalu next exfoliating body scrub 4. Oh ya, ini tetap 4, harganya 80.000. Stoknya ada 12. Eau de parfum vanilla ini 5, harganya 170.000. 35. Terus scented body mist floral. Ini 5, harganya 55.000. Stoknya ada 20. Lalu ada pastel nail polish 6, harganya 25.000. Stoknya ada 30. Next man face wash charcoal. Di kategorinya 7, harganya 38.000. Stoknya 20. Lalu premium beauty blender kategorinya 8, harganya 45.000. Stoknya ada 15. Next Hippolyrican
Hypoallergenic baby lotion. Ini 9, harganya 60.000. Stoknya ada 25. Lalu yang terakhir ada antiseptik mouthwash 10. Ininya harganya 32. Lalu stoknya ada 50. Oke, kita coba lihat ini error apa tidak. Oke. Selanjutnya yang ketiga, membuat data tabel pelanggan, yaitu insert into pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, lalu nomor HP, lalu email values. Insert into pelanggan, nama pelanggan, jenis kelamin, nomor HP, email, values. Oke. Yang pertama itu ada Siti Aminah. Jenis kelamin perempuan. Lalu nomor handphone 08 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Emailnya siti@gmail.com. Siti Aminah, perempuan, 08 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, pakai saja nih tabletnya. Lalu yang kedua ada Budi Santoso, L. Ini saya ubah di belakangnya saja jadi 10. Email Budi. Lanjut. Dewi Lestari, perempuan, 11. Dewi. Lalu ada Rian Hidayat, L. (12). Rian. Next.
Azhari. P ininya 13. Emailnya Ayu. Lalu selanjutnya Rini Wulandari, perempuan juga. 14. Emailnya Rini. Lalu Andi Wijaya, laki-laki, ini nomor 15. Emailnya Andi. Citra Kirana, perempuan, 16. Citra. Lalu Eka Putra, L, 17. Eka. Lalu yang terakhir Fitriani, perempuan, 18. Fitri. Oke. Selanjutnya yang keempat, membuat data tabel kasir. Yang pertama ada insert into kasir, nama kasir, nomor HP, values. Salah. Yang pertama itu ada Amalia Putri. Nomor teleponnya 08 12345678 9 10. Oke. Amalia Putri. Amalia Putri 81. Oke. Next. Ada Randy Pratama,
Siska Amelia 12. Budi Santoso 13. Next ada Citra Kirana Citra Lestari nomornya belakangnya 14. Next Dimas Saputra ini 15. Lalu Eka Wahyuni belakangnya 16. Selanjutnya Fajar Nugroho 17. Selanjutnya Gita Permata 18. Lalu Hendra Wijaya belakangnya 19. Di sini saya akan hitung apakah di sini saya akan membuat 10 nama kasir dan nomor handphonenya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, pas 10 lalu kita tutup titik koma. Nah, selanjutnya yang kelima, pengisian data transaksi, yaitu mengisi tabel utama transaksi. Di sini saya bikin 20 transaksi terhubung, itu dengan perintah insert into transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, lalu ID kasir, values. Insert into transaksi, tanggal transaksi, ID pelanggan, ID kasir, values. Yang pertama itu ada 2026 bulan 6 tanggal 2. 2026
06 01 21 2026 06 02 32. Sini saya cek dulu 2026 26 11. Oke. Next. Di sini ubahnya 4 2 3 5 3 3 6 3 2 4 2 5 3. Empat 7 1 8 2 5 9 3. Lanjut 5 10 1 6 1 2 3 3. Selanjutnya 7 5 1 7 2 2 3. Dua tiga lalu ini berapa nih? 51 berarti di sininya di sininya 8, di sininya 4, lalu 9 6 2, lalu 9 8 3. Lalu di sini sininya 10 10 1 9
92. Oke. Di sini saya hitung apakah di sini sudah terbuat 20 terhubung transaksi, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke. Enter. Selanjutnya mengisi tabel detail transaksi. Oke. Dan perintah insert into detail transaksi, ID transaksi, ID produk, lalu jumlah, subtotal, values. Set into detail transaksi, ID produk, jumlah, subtotal, values. Oke. Enter. Salah. Yang pertama tuh 1 1 2 130.000. Di sini 131 45.000, lalu 241 harganya 150.000, 321 120.000, lalu 312 2 76.000, 4 5 1 35.000. Selanjutnya 5 10 1 5 10 1 55.000. Oke. Selanjutnya lagi 6 6 2 170.000. Selanjutnya 7 7 1 771 harganya 50.000.
Selanjutnya 8, 15, 3, 96.000. 9, 1, 1, 65.000. 10, 3, 2, 90.000. 11, 4, 1, 150.000. 12, 2, 2, apa nih, 240. Lalu 13, 10, 1, 55, 14, 5, 2, 70.000. Lalu 15, 12, 1, 38.000. 16, 8, 2, 160.000. Oke, next. 17, 9, 1, 170.000. 18, 6, 1, 85.000. 19, 1, 2, 130.000. 'Lalu yang ke-20, 4, 1, 150. Nah, setelah ini kita beri tutup. Di sini saya akan hitung apakah saya telah buat detail transaksi ini 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh, ternyata ada 22 data. Oke. Setelah itu
Setelah itu saya akan implementasi query agregasi dan fungsi SQL. Yang pertama itu menghitung rentang harga kosmetik. Jadi tujuan query-nya mengetahui variasi harga produk terendah, tertinggi, dan rata-rata harga produk di toko. Oke, dengan perintah select min harga as harga termurah. Select min harga as harga termurah, lalu max harga as harga termahal. Harga termahal. FG harga as rata harga. Oke. Lalu from product. Oke. Hasilnya berdasarkan data, toko kosmetik memiliki rentang variasi dari produk termurah dengan harga 25.000 hingga produk kosmetik premium termahal seharga 170.000, dan rata-rata harga barang berada di sekitar angka 70.333 rupiah. Lanjut, yang kedua yaitu mengelompokkan jumlah item per kategori dengan filter. Tujuan query-nya menampilkan kategori kosmetik yang memiliki koleksi varian produk di atas satu item. Oke. Select ID kategori count ID produk as jumlah varian from product group by ID kategori having jumlah varian lebih dari satu ini kasih spasi aja, lebih dari satu order by jumlah varian DSC. Oke. Jadi di sini fungsi having menyaring kelompok data kategori yang lebih dari satu, memetakan kelompok stok agar manajemen memahami keragaman item di etalase. Lalu di sini saya akan penerapan query join. Yang pertama itu menghubungkan data transaksi dengan kasir. Tujuannya mengidentifikasi nama kasir yang melayani setiap transaksi yang
transaksi nyata yang terjadi. Oke. Dengan perintah select TID transaksi tanggal transaksi nama kasir from transaksi T inner join kasir K on TID kasir Madengan K ID kasir. Limit 5. Oke, hasilnya penjelasannya inner join menyatukan data kasir dengan nota penjualan secara akurat, memastikan akuntabilitas pencatatan uang masuk toko oleh staf yang terkait. Jadi pencatatan uang masuk toko oleh staf yang terkait adalah Amalia Putri. Dan ini tanggal transaksinya, lalu ini ID transaksinya. Lalu yang kedua, analisis keaktifan member. Tujuannya ini menampilkan seluruh nama pelanggan terdaftar beserta rekam jejak jumlah transaksi mereka, termasuk pelanggan yang belum pernah bertransaksi sama sekali. Oke. Select nama pelanggan count TID transaksi as total belanja from pelanggan P. Left join transaksi T on PID pelanggan PID pelanggan grup by P nama pelanggan. Oke. Hasilnya penggunaan left join memastikan pembeli yang belum pernah bertransaksi tetap muncul di laporan dengan nilai 0 sehingga manajemen dapat menargetkan promosi khusus bagi mereka pasif tersebut. Oke, lanjut. Yang ketiga, audit produk yang terjual. Tujuannya ini menampilkan semua list nama kosmetik dan mencocokkannya ke tabel transaksi penjualan untuk melihat produk yang belum pernah tersentuh oleh pembeli. Perintahnya select P nama produk DID transaksi from detail
transaksi D. Right join product pay on DID product B ID product where DID transaksi is null. Oh, sorry. Select transaksi from detail right join di sini menampilkan semua list nama produknya, penjualan untuk melihat produk yang belum pernah kesentuh sama pembeli. Jadi yang belum kesentuh sama pembeli itu ada Pastel Nail Polish, Premium Beauty Blender, dan Hypoallergenic Baby Lotion. Selanjutnya analisis laporan utama. Jadi yang pertama, laporan pertama yaitu laporan omset total penjualan toko. Tujuannya ini untuk mengetahui total akumulasi uang masuk dari seluruh gabungan transaksi detail toko. Jadi dengan perintah select sum subtotal as total omset pendapatan from detail transaksi. Oke, query hasil analisisnya, query mengembalikan hasil total omset kotor toko. Informasi ini memberikan potret keuntungan berkala yang menjadi barometer utama kesehatan finansial retail Glow Up Beauty. Jadi total omset pendapatannya itu ada 2.330.000. Lalu yang kedua, laporan kedua, laporan produk kosmetik paling banyak terjual atau best seller. Tujuannya ini untuk mengetahui item produk mana, kosmetik mana yang paling diminati oleh pasar. Oke. Dengan perintah select P nama produk sum jumlah as total kuantitas terjual. Oke. From detail transaksi D. Join product pay on DID product.
PID sama dengan PID produk group by P nama produk order by total kuantitas terjual DSC limit 3. Jadi analisis hasilnya, laporan ini menyajikan peringkat teratas produk bestseller. Hasil ini memandu divisi pengadaan barang agar segera memperbanyak pesanan ke supplier atau restock sebelum kehabisan stok. Oke, jadi nama produk yang paling bestseller di toko kosmetik Glow Up Beauty yang pertama itu ada sunscreen SPF 50 dengan total kuantitas terjual 5. Lalu yang kedua anti dandruff sampo dengan total kuantitas terjual 3. Lalu yang ketiga flawless cushion foundation, total kuantitas terjualnya ada 3. Lalu laporan ketiga yaitu laporan produktivitas dan performa penjualan kasir. Tujuannya mengukur kontribusi performa kerja masing-masing staf kasir dalam melayani pembeli. Oke. Select nama kasir, count TID, transaksi, as, jumlah transaksi dilayani, from transaksi T, join kasir K on TID kasir dengan KID kasir, group by K nama kasir, order by jumlah transaksi dilayani DSC. Oke. Manajemen retail mendapat data performa kuantitatif kasir mana yang paling cekatan dan melayani jumlah antrian pelanggan terbanyak selama operasional. Oke, jadi peringkat pertama itu ada Randy pertama dengan jumlah transaksi dilayaninya ada 7. Lalu yang kedua Amalia Putri jumlah transaksi 7. Lalu yang ketiga Siska Amelia dengan jumlah transaksi dilayani adalah 6. Jadi ini adalah top 3 yang kasir yang paling cekatan dan melayani jumlah antrian pelanggan yang terbanyak selama operasional berjalan. Lalu laporan keempat yaitu laporan nilai rata-rata belanja pelanggan per transaksi atau keranjang belanja. Tujuannya ini mengukur daya beli rata-rata konsumen di toko
kosmetik dalam satu kunjungan nota dengan perintah select AFG total nota as rata pengeluaran per nota from select ID transaksi sum subtotal as total nota from detail transaksi group by ID transaksi kurung as table temp. Oh, ada kesalahan pernota pengeluaran from subtotal from detail group. Oke. Hasil analisisnya, laporan ini memperlihatkan nilai rata-rata uang yang dikeluarkan konsumen dalam satu struk. Data ini berharga untuk merancang strategi paket promosi atau bundling produk kosmetik guna menaikkan nilai rata-rata belanjanya. Jadi rata-ratanya ada Rp116.500. Lanjut, laporan yang terakhir yaitu laporan kelima, yaitu laporan kontrol peringatan sisa stok menipis. Jadi di bawah 20 item. Tujuannya ini untuk mengamankan ketersediaan barang dengan menyaring produk yang mendekati kritis habis. Oke, dengan perintah select nama produk stok from produk where stok kurang dari 20 order by stock ASC. Oke, jadi analisis hasilnya ini adalah laporan otomatis menampilkan daftar kosmetik yang persediaannya di gudang kritis di bawah 20 item. Sistem ini meminimalisir kekecewaan konsumen akibat barang kosong saat berbelanja langsung. Jadi yang di bawah stoknya yang di bawah 20 adalah nama produknya exfoliating. Yang pertama exfoliating body scrub, itu stoknya ada 12. Yang kedua hair serum argan oil, itu stoknya ada 15. Lalu yang ketiga premium beauty blender, itu stoknya ada 15. Oke, jadi kesimpulan dari apa yang saya paparkan itu adalah perancangan dan implementasi basis data relasional pada toko kosmetik Glow Up Beauty berhasil direalisasikan melalui skema 6 tabel inti, terintegrasi penerapan komponen perintah SQL mulai dari DDL, struktur manipulasi data DML, mengakomodasi input puluhan data master dan transaksi secara sinkron, hingga pengoperasian relasi join dan agregasi terbukti mentransformasi data mentah toko kosmetik menjadi deretan laporan analisis
manajerial yang presisi dan informatif. Melalui pemisahan tabel master dan transaksional yang terstruktur. Penerapan constraint seperti auto increment, primary key, foreign key, serta aturan aksi referensial seperti cascade dan set null terbukti mampu menjaga konsistensi data dari resiko error atau data sampah. Selain itu, dengan memanfaatkan berbagai variasi query tingkat tinggi seperti fungsi agregasi, multi-join, dan subquery, pihak manajemen toko kini dapat memperoleh laporan analisis bisnis yang akurat secara real-time demi efisiensi operasional dan peningkatan keuntungan retail toko. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.